Globalisasi membawa makanan cepat saji menjadi bagian dari gaya hidup modern. Tetapi di sisi lain mengancam keberadaan makanan lokal. Oleh karena itu, penting untuk menemukan keseimbangan antara produksi budaya global dan pelestarian identitas kuliner lokal. Ciri-ciri dari globalisasi yang pertama, komunikasi menjadi lebih mudah melalui sosial media dan internet. Yang kedua, munculnya budaya baru yang diambil dari negara lain. Dan yang ketiga, meningkatnya ekspor impor barang seperti makanan. Dan yang ketiga, banyak masyarakat memilih pola hidup dan gaya hidup negara lain. Pengaruh globalisasi terhadap makanan cepat saji yang pertama, banyak munculnya restoran cepat saji seperti McDonald's, KFC, dan Starbucks yang telah menjadi budaya masyarakat di berbagai negara termasuk Indonesia. Yang kedua, orang cenderung lebih memilih makanan cepat saji karena lebih praktis dan lebih cepat disajikan. Dan yang terakhir, banyak masyarakat yang mulai meninggalkan makanan tradisional karena terpengaruh oleh budaya makanan cepat saji. Ini bisa maaf mengganggu waktunya. Sebelumnya, perkenalkan saya Bu Naiswari dari Fakultas Teknologi Pangan dan Agroindustri. Ini tadi sama teman saya ingin mewawancarai kakak mengenai dampak makanan cepat saji. Sebelumnya, dengan kakak ini, kamu berkenalkan makanan perkenalkan nama saya Bisa ini dari Jadi saya ingin bertanya pertama bagaimana pendapat kakak mengenai kebiasaan makan masyarakat di Indonesia. Aku dari itu cuman dia dapat karena mereka bang dari dia akan kalau tahu apa. Terus yang kedua, apakah menurut kakak makanan cepat saji menggeser makanan tradisional di Indonesia? Mengapa? Menurut aku ya, aku pribadi lebih prefer ke makanan cepat saji karena pertama pasti dan jaga pakai yang panjang kalau makanan yang cepat dan ya. Selanjutnya, yang ketiga, apa yang menurut kakak membuat makanan cepat saji sangat populer dalam masyarakat? Makan penyajiannya karena yang terlalu enak gitu. Dan kenyamanan menjadi alasan utama. Juga bagaimana menurut kakak peran dan promosi dalam meningkatkan konsumsi makanan cepat saji? Iklan yang menarik, seiring perkembangan zaman, iklan itu semakin populer kan, makanya dari itu dia bisa sangat efektif membentuk persepsi positif. Terus yang kelima, bagaimana menurut kakak dampak lingkungan dan industri makanan cepat saji seperti kemasan plastik dan lubang makanan? Menurut aku kemasan sampah hingga kemasan plastik itu sering baunya, jadinya banyak yang terserat. Kalau kan masyarakat kurang pada tempatnya. Kalau yang organik itu bisa menimbulkan bau kalau dia yang diolah dengan baik. Baik, terima kasih kalian waktunya, mohon maaf mengganggu. Halo, sebelumnya perkenalkan nama saya Gustia Yudwi Purwantini dari Fakultas Teknologi Pangan dan Agroindustri Universitas Mataram. Jadi sebelumnya saya di sini ingin mewawancari kakak berdua mengenai dampak makanan cepat saji. Kalau boleh kakak berdua perkenalan dulu namanya siapa dan kesibukannya apa? Baik, perkenalkan nama saya Alin Ika Putri, biasa dipanggil Alin. Kesibukan saya sekarang itu kuliah. Perkenalkan nama saya Nimadi Ayu Gunhadia, biasanya dipanggil Lia. Kesibukan saya itu kuliah sama kerja. Oke, boleh saya mulai pertanyaannya kak? Boleh. Kakak. Bagaimana menurut kakak melihat pengaruh makanan cepat saji terhadap kebiasaan masyarakat Indonesia? Makanan cepat saji bikin orang makin sering pilih yang praktis dan cepat, tapi kadang jadi bikin orang itu jadi kurang sehat. Karena banyak makanan cepat saji yang sekarang itu kayak mie, itu kan kurang sehat, apalagi kalau dikonsumsi secara berlebihan atau sering. Pertanyaan selanjutnya, apakah menurut kakak makanan cepat saji menggeser makanan tradisional di Indonesia dan mengapa? Iya, karena makanan cepat saji mulai ngalihin makanan tradisional terutama di kalangan anak muda. Tapi makanan tradisional masih ada karena rasanya yang masih
Pertanyaan selanjutnya, apa yang menurut kakak membuat makanan cepat saji sangat populer di kalangan masyarakat modern? Mungkin menurut saya kenapa sangat populer itu karena praktis ya di kalangan anak muda yang banyak sangat mager buat masak itu ya mungkin itu apa ya kayak ya praktis saja intinya kayak dia bisa memenuhi keinginan anak muda secara cepat dan instan. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana menurut kakak peran iklan dalam promosi dalam meningkatkan konsumsi makanan cepat saji? Kalau meningkatkan kayak apa ya buat iklan yang menarik itu kayak lebih efektif buat promosiin makanan cepat saji. Pertanyaan terakhir, bagaimana menurut kakak dampak lingkungan dan dari industri makanan cepat saji seperti kemasan plastik dan limbah makanan? Mungkin menurut saya yang makanan cepat saji ini kayak dampaknya itu bisa dibilang buruk bagi lingkungan karena itu kayak merusak lingkungan kayak plastik yang susah teruraikan, terus apa lagi ya banyak kayak merusak ekosistem. Oke, terima kasih Kak atas waktunya dan bisa menjawab pertanyaan saya. Kita mengambil waktunya, saya memandiri dan teman saya, Lydia, ingin mewawancari sebentar tentang makanan cepat saji. Boleh? Menurut kakak, apa pengaruh makanan cepat saji terhadap kebiasaan makan masyarakat Indonesia? Dari yang saya lihat, masyarakat Indonesia itu sangat sering membeli makanan cepat saji seperti lewat aplikasi online. Jadi masyarakat Indonesia itu jadi memasak makanan. Kalau menurut kakak, makanan cepat saji itu menggeser makanan tradisional di Indonesia atau enggak? Ya, karena makanan cepat saji itu lebih populer di kalangan banyak kesatuan tentang makanan cepat saji. Lalu kalau dampaknya bagi lingkungan dari industri makanan cepat saji atau dikenakan plastik pemilik makanan itu menurut kakak bagaimana? Kalau dari yang saya lihat, banyak makanan cepat saji sekarang itu yang memakai plastik, itu mereka memakai sorghum yang bisa dapat ulangan pakai. Dampak positif makanan cepat saji. Yang pertama, efisiensi waktu, cocok untuk masyarakat dan urban yang sibuk. Yang kedua, peluang ekonomi, membuka lapangan kerja dan peluang bisnis di bidang makanan cepat saji. Yang ketiga, inovasi rasa, adanya adaptasi lokal pada menu makanan cepat saji seperti nasi ayam. Dampak negatifnya, yang pertama, kesehatan, tingginya kandungan lemak, gula dan garam dapat memicu obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Yang kedua, kehilangan identitas budaya, makanan lokal perlahan bergeser oleh makanan cepat saji. Yang ketiga, ketergantungan ekonomi, banyak bahan baku makanan cepat saji yang diimpor sehingga mengurangi penggunaan bahan lokal. Untuk menghadapi pengaruh makanan cepat saji, diperlukan pelestarian makanan tradisional dengan melakukan kampanye atau pengenalan kembali pada generasi muda seberapa penting makanan tersebut. Lalu dapat dilakukan adaptasi inovatif berupa pembuatan produk makanan tradisional yang dibuat lebih praktis dan lebih menarik. Dan terakhir, pemerintah dapat memberikan kontribusinya dengan memberikan insentif kepada para pelaku usaha makanan tradisional. Globalisasi adalah proses integrasi dan interaksi antara negara, masyarakat, dan budaya di seluruh Indonesia yang dipengaruhi oleh teknologi, komunikasi, dan transportasi. Globalisasi memungkinkan penyebaran ide, budaya, dan produk secara cepat termasuk makanan cepat saji.